Itu kenapa alasannya kok, kan sudah di Malaysia 4 tahun ya Mas ya? Iya, di Malaysia udah 4 tahun. Kok Terus sampean pulang. pengen pengen ke Korea itu kenapa, kan udah banyak mungkin uangnya oh. Banyak gimana? Di Malaysia kan udah sama kayak di Jakarta itu UMR-nya. Berapa emang kalau di Ya, Malaysia? kalau dirupiahin ya sama lah kira-kira 4 sampai 5 juta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Jumpa lagi bersama Ban Baji Channel. Nah, di video kali ini saya sedang bersama teman saya, teman satu kamar saya, namanya Mas Fakih atau Bocah gunung. Bang Bocah Gunung. Ini Ya, jadi dia punya YouTube channel, dia Bocah juga baru Gunung. bikin, namanya Bocah Gunung. Jangan lupa di subscribe channel aku ya. Nah, jadi kali ini saya mau tanya-tanya tentang perjalanannya Mas Supri, tentang perjalanannya sebelum jadi seorang TKI Korea, karena ada yang seru yang harus saya ulik-ulik. Harus saya Ini ulik-ulik. kapan diupak-upak. Oke, jadi Ngapak baik karo. orang ngapak bae ora apa-apa Mas. Iya, ngapaknya jadi tinggal. Oh bener. Nah, orang ngapak ora kepenak. Nah, Iya, benar. Orang ngapak orang kepenak. jadi seperti ini cuy. Saya mau menanyakan tentang pengalamannya Mas Supri sebelum menjadi seorang TKI Korea itu apa saja, dan katanya dia pernah jadi TKI Malaysia ya Mas. Iya, aku pernah jadi TKI di Malaysia itu selama Selama 4 tahun. 4 Di tahun. Malaysia, iya, 4 tahun. Widih, selama 4 tahun berarti duitnya udah banyak dong Mas. Kalau duit ya cukup lah buat makan sendiri. Lah, itu selama di Malaysia itu kerjanya apa di sana sebagai Itu TKI kalau di Korea? Malaysia aku kerjanya di pabrik dulu. Selain di pabrik juga kadang di kebun sih. Pabrik. Iya, Oh, pabrik furnitur. berarti sudah berpengalaman lah. Ya, Sebelum ke Korea berarti udah pengalaman kerja di sudah. pabrik lah ya. Iya, sudah sedikit-sedikit. Di Malaysia 4 tahun ya Mas ya. Iya, di Malaysia udah 4 tahun. Kok Terus sampean pulang. pengen pengen ke Korea itu kenapa, kan udah banyak mungkin uangnya oh. Banyak gimana? Di Malaysia kan udah sama kayak di Jakarta itu UMR-nya. Berapa emang kalau di Ya, Malaysia? kalau dirupiahin ya sama lah kira-kira 4 sampai 5 juta. Oh, ternyata sama cuy. Sama. Sama. Iya. Kalau kebutuhan hidupnya di Malaysia murah apa mahal-mahal? Kalau kebutuhan hidup sih di Malaysia itu relatif murah sih. Kayak di Korea lah. Oh, Korea ya. Iya, Berarti murah ya. murah. Sama bayar asrama kalau di Malaysia bayar apa Mas? Enggak, kalau asrama itu di Malaysia itu ditanggung sama majikan. Oh, oli jatah ya. Iya, dikasih asrama. Oh, berarti kalau di Malaysia sama cuy, dapat jatah, oli jatah lah. Bahasa nggak pakai jadi oli jatah. Jatah sing pabrik sing bos. Iya, bos gue ngasih. Oh Jadi iya. dikasih gitu. Nah, itu per bulannya berapa Mas? Sekitar 5 juta. Itu bersih 5 juta. Ya enggak lah, paling bersih 3 juta itu kirim ke orang tua ke kampung. Berarti sama sama kayak di Indonesia. Ya Ngapain? sama sih. Ngapain pergi-pergi ke Malaysia jauh-jauh? Sampai 4 tahun ya, cuy. Ya, Mungkin udah 4 mungkin tahun. gini ya, cuy. Mungkin bedanya kalau misalkan di Malaysia kan udah dapat mes, terus udah dapat makan makan sendiri. Makan masak sendiri. Oh, beli masak sendiri ya? Iya. Berarti sama. Cuman paling dapat mes stok. Iya, cuman mes stok. Oh, Mes stok. Nanti sorry apa? cuy, ini pada bayang apa kayak. Berarti cuman dapat mes. Sama sih berarti kayak di Korea. Ini di Korea juga kita kan masak sendiri ya. Iya, masak sendiri kalau di Bayar Korea. listrik sendiri. Berarti bos cuman ngasih Gisuksa, asrama. asrama toh. Iya, asrama. Tak 5 juta. Ya murah, cuman kok Biaya hidupnya sekitar 2 juta. 2 juta sebulan. Itu dulu, kalau sekarang aku nggak tahu. Ya, berarti berarti mungkin enaknya kayak gitu kalau misalkan di Indonesia. Dulu kan saya kerja di Indonesia. Indonesia itu ya kita ngontrak sendiri, makan sendiri, kebutuhan makan sendiri kan. Ya habis sih dulu kalau misalkan saya di Indonesia ya. Itu sebulan misalkan gaji 3 juta. Iya. Itu habis buat kebutuhan makan 2 juta lah. 2 juta habis. Sisa 1 juta kayak itu paling go dolan, go jajan, Entek. habis entok Mas. Orang bisa nyimpen. Di Malaysia sih biarpun sedikit gajinya bisa nyimpen lah. Bisa nyimpen ya. Iya. Mungkin kelebihannya kayak gitu. Iya, kalau di Malaysia Dapat- kayak gitu. dapat Biarpun mes, gaji untungnya dapat kecil tapi mes. masih bisa nyimpan. Kalau di Jakarta kan gaji besar nggak bisa nyimpan.
Nah, itu selama 4 tahun. Iya, 4 tahun di Malaysia. Itu di pabrik terus di tadi di apa? Itu Kebun. kan bosnya punya kebun juga. Kebun Kadang bantu-bantu di kebun. Itu kebun sawit. Oh, kebun sawit ya. Iya. Kadang itu ke kebun kalau hari Sabtu Minggu itu di kebun gitu. Oh, berarti pengalamannya udah banyak banget daripada saya. Kalau saya kan cuman di Indonesia ya, cuy. Pengalaman jadi kuli, bukan pengalaman. Nggak apa-apa, Mas, tapi kan bisa memberikan informasi buat teman-teman ya. Ya buat pengalaman lah, sharing-sharing pengalaman tentang ya kita juga pernah menjadi Malaysia. Nah, saya mau tanya, Mas, suka dukanya kerja di Malaysia itu gimana, Mas? Ya sukanya kalau pas Gajian. kumpul Ya teman. kudu gajian. Gajian. Udah masalah gajian dong. Iya, Ya, dukanya kalau itu lagi di kebun, capeknya minta ampun di kebun sawit. kerja di sawit capek banget ya. Capek. Berarti double tugasnya kerjanya, selain di pabrik kerja di sawit juga. Apa jarang-jarang? Kalau di sawit itu kadang Sabtu Minggu. Kalau pabriknya itu lagi sepi, terus di itu kebun. Tapi selama 4 tahun berarti betah. Ya dibetah-betahin lah, namanya juga orang cari itu. Iya benar sih. Namanya kita berkorban ya, cuy. Namanya Iya. kita cari pengalaman hidup. Terus juga namanya kita cowok ya. Iya harus punya Kalau rasa tanggung jawab. iya, laki-laki itu kan tanggung jawabnya nanti juga besar ya, buat anak istri, buat masa depan lah. Itu kita pokoknya harus punya pengalaman, harus bisa cari uang yang bener. Itu tentang perjalanannya Mas Supri. Iya, tapi kan intinya semangat lah, biarpun gaji sedikit harus disyukurin. Iya iya Kayak sih. gitu. Makanya sekarang berangkat ke Korea. Iya, itu termotivasi sama itu teman-teman yang Oh, termotivasi ya. di sini. Ya sih. Nah, itu pas gaji di Malaysia itu uangnya buat apa aja, Mas? Selama 4 tahun itu. Ya gimana ya, masalahnya udah habis uangnya jadi udah lupa semuanya. Lah, 4 tahun loh. Dari setahun bisa nabung misalkan 3 juta. 3 juta 30. Berapa? Tapi enggak terlalu banyak sih, Mas ya. Ya enggak lah. Kelihatan ya. Iya. Kalau Ya, perbandingannya cuman nih. cukup buat itu senang-senang sendiri aja kan. Oh, iya, Gitu. masih muda ya, Iya. masih anak muda, masih Ya mau intinya senang-senang. nggak minta uang jajan sama orang tua aja gitu. Iya, benar. Tapi ya gitulah. Pokoknya kita harus semangat ya, semangat cari uang itu ya kalau masih muda ya. Itu pun dulu waktu ke Malaysia masih kecil. Tamat SMP udah pergi ke Malaysia Oh. aku. Kowe tamatan SMP tok. Iya, SMP Oh. tok aku. Nah, ini ada poin pentingnya juga, cuy. Walaupun kita lulusan SMP. Tapi alhamdulillah bisa ke Korea juga. Nah, itu resep dari Mas Bocah Gunung. Bocah gunung. Nah, Jadi itu teman-teman yang belum berangkat jangan minder, jangan itu yang, yang lulusan SMP. Iya. Soalnya tadi ada yang tanya, Mas, Iya. di YouTube di komen. Iya. Ada yang nanya gini. Jangan minder sama yang lulusan SMA lah, punya paklaring, punya ini Oh, iya, itu. benar. Jadi Itu intinya semangat lah yang mau ke Korea. itu benar banget. Karena Tadi ada yang nanya, Mas, kalau mau ke Korea itu lulusannya maksimal apa gitu? Minimalnya apa? iya, Terus dia kan katanya SD kan, SD bisa enggak? Tadi saya bilang bisa, asalkan punya ijazah paket iya pakai B ya. Kalau B kan SMP, kalau C kan setara dengan SMA. SMA, iya. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Korea, misalkan kalian lulusan SD itu masih bisa, tapi kalian harus ikut sekolah itu loh, paket gitu, paket B lah minimal seperti itu. Adik saya juga sama sih, adik saya lagi ikut dia lulusan paket C tapi. Intinya jangan minder lah sama yang punya paklaring, punya apa. Iyalah, nah ini sudah ada contohnya, ada buktinya. Jadi ijazah itu tidak menentukan kesuksesan kita ya. Ya intinya semangat belajar yang mau ke Korea. Yang punya ijazah SMA pun belum tentu itu. Iya ya, belum Iya. tentu kita bisa Tergantung berangkat. niat Ya. lah, niat sama itu. Berarti yang penting kita niat, yakin Iya, lah. belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi pesan buat teman-teman yang pengen ke Korea itu apa, Mas? Ya pesannya belajar yang rajin, terus jangan putus asa dan jangan itu minder menghadapi soal ujian. Soalnya persaingannya juga banyak ya. Iya, persaingan Ribuan banyak. orang, Tapi puluhan saya ribu pun orang. dulu minder, masalahnya tamatan SMP. Ya minder juga ya, banyak Iya. teman-teman yang mungkin ada yang lulusan
SMA, ada yang mungkin D1, ada yang Iya. kuliah juga. Soalnya kan dulu pas ujian tahun berapa Mas? Tahun berapa ya aku lupa, tahun 2017 Pitulas ya. ya. Kita sama cuy, sama 2017 ujian tahun 2017 di Solo dulu ujiannya kita bareng. Dan saya itu dulu satu prelim ya, Iya, satu prediman. sekamar orang. Beda kamar, itu mau terbang baru sekamar. Oh iya bener. Berarti kita ketemunya tuh pas Mau terbang. kita udah dapet bos di Korea, terus kita baru ketemu pas mau kita terbang. Buat teman-teman bisa dicontoh nih ya, udah ganteng, masih jomblo Mas? Ya masih belum nikah aja. Oh, masih belum. Cari aman cuy, ini cari aman ya. Cari aman ya. Terus saya mau tanya, kenapa sampean pengen apa ya, maksudnya Kenapa? ke Korea? Apa yang jadi motivasi Mas Fakih ini Ya pengen ini berangkat ke termotivasinya karena tidak ingin membebani orang tua lah. Karena terus terang aja aku orang nggak punya orang tua aku, jadi ya harus apa-apa ketemu sendiri sih. Iya, emang udah Iya. terdidik seperti itu ya, mungkin ya emang ini bagus buat dicontoh cuy. Jadi Nggak ingin membebani orang tua lah. jadi Mas Fakih ini ngelihat ya orang tua supaya bisa maju lah ya, maksudnya kita bisa berkembang lah, tidak Iya, nggak selalu biar bisa sukses lah intinya, biar nyusahin bisa orang sukses. tua. Ya, itu bagus cuy, ini pengalaman buat aduh serak. Ini pengalaman dan juga informasi yang ya cukup lah buat teman-teman. Ya, Mungkin juga bisa menjadi contoh buat kalian yang pengen ke Korea gitu kan. Tapi di daerah sampean akeh sing Koreaan masih jarang sih. jarang. Daerah aku ya masih jarang. Asal aslinya mana sih? Aslinya ya Jawa Tengah aja. Saya juga Jawa Tengah nyong pada baik. Ya ngapa? Nah ini Mas Fakih, saya mau tanya ya, ini nanti kalau misalkan kita kan bareng nih, kita bareng di Korea udah 3 tahun ya, Iya udah udah 3 tahun. tahun. Rencananya nih kalau misalkan kita udah pulang nanti kan ya mungkin 2 tahun lagi kita udah habis kontrak 5 tahun, sudah 5 tahun. Iya. Rencananya Mas Fakih apa? Pengen menjadi seorang pengusaha, apa mau buka bisnis, apa pengen ke petani lagi, apa mau gimana? Kalau itu belum ada itunya sih. Masih jalani dulu lah, kerja dulu. Berarti masih semangat pengen kerja dulu ya, ngumpulin Iya. uang. Maksudnya belum terpikiran pengen bisnis apa, pengen usaha apa, belum terpikir kan? Iya udah sih, tapi kan masih itulah jalani dulu, kerja kan masih lama juga sih, masih 2 tahun lagi. Ntar kalau udah 1 tahun baru planning mau ngapain. Tapi punya travel katanya. Belum lah, Charteran belum. jalan itu normal. Belum ya. Tapi Belum. tapi ada. Ya Pengen enggak lah, bisnis cuman travel. kadang buat iya. Oh. Nah ya cuy, ini juga Mas Supri katanya mau buka bisnis travel ya. Ya, Insya Allah ya. belum ada rencana travel juga, belum ada lah, masih itulah, belum ada rencana mau ngapain, belum ada. Belum. Oh iya iya. Lah itu kalau masnya mau ngapain nanti kalau pulang? Oh kalau saya sih mau bikin kos-kosan yang banyak Mas. Kos-kosan. Iya. Kos-kosan apa doko? Aduh, gua apa gue? Ya good. Kos-kosan itu buah. Oh, ada. buah. Kayak lengkeng. Ada buah kos-kosan. Iya ada. Doko Pernah. pun ada itu ya. Saudaraku kan ada di Banyumas. Iya. Itu di depan rumahnya ada Ada kos-kosan. kos-kosan, iya, itu banyak sekali kos-kosan. Iya, rasanya kecut ya? Iya, kecut. Itu kos-kosan. Nanti ada saya tahu Kalau mau saudara. bikin tanam yang banyak aja udah jadi. Kalau di tempat saya nggak jadi Mas. Kos-kosan nggak jadi. Panas soalnya. Kalau kos-kosan itu di daerah gunung. Kos-kosan kelengkeng durian. Ini jadi bos durian ini cuy. Banyak ya bos duriannya. Enggak lah, durian aja belum jadi, masih kecil-kecil. Oh tapi banyak itu. Enggak banyak, cuman 2 pohon. Duh, jangkrik. Dia malu-malu cuy. Ya mungkin segitu ya cuy. Nih tanya-tanya tentang Mas Fakih, kita mungkin itu aja tentang cerita dari Mas Fakih tentang kehidupannya dulu di Malaysia. Jadi seorang TKI, sama jadi seorang TKI, tapi bisa menjadikan contoh buat teman-teman. Ya buat teman-teman yang mungkin lulusannya SMP, SD, jangan minder lah. Intinya jangan minder. Yang penting itu niatnya kita misalkan kita pengen apa nih, kita pengen
punya usaha atau kita pengen bisa berangkat ke Korea, intinya itu semua dari niat ya Mas. Iya, intinya niat dan usaha yang itulah sungguh-sungguh. Yakin, intinya Iya. yakin. Kalau misalkan kita udah yakin, kita jalanin dengan sungguh-sungguh, insya Allah itu mengalir dengan sendirinya, insya Allah juga bisa kesampaian lah, bisa Iya. dijabah ya. Iya benar itu. Kalau udah ada niat terus itu belajar sungguh-sungguh kan ya pasti ada hasilnya lah. Iya. Nah, itu mungkin segitu saja ya cuy video hari ini. Dan ini tadi Mas Fakih kan baru bikin channel YouTube, namanya apa Mas? Bocah gunung. Bocah Gunung BOCAE Bocah Gunung. Nah, jangan lupa di subscribe, ini channel barunya dari Mas Fakih tentang kehidupan kita lah di Korea. Nanti Iya. bisa menjadikan ya gambaran buat teman-teman, atau bisa teman-teman bisa melihat jadi kehidupan di Korea seperti apa, dan kita bisa berbagi informasi juga lewat YouTube kita berdua. Oke, mungkin terima kasih ya cuy. Segitu saja video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye bye. Bye.